Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Devana dari Prodi Akuntansi di Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai latar belakang dan pengendalian kombinasi bisnis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis kombinasi bisnis. Terlebih dahulu, jadi di kombinasi bisnis itu ada integritas vertikal, yaitu di mana kombinasi bisnis ini melakukan akuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok atau distribusi. Contohnya perusahaan instan mengakuisisi perusahaan tepung. Yang kedua, ada integrasi horizontal, di mana kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk-produk sejenis atau produk yang berkaitan. Selanjutnya ada konglomerasi, yaitu di mana kombinasi bisnis ini melakukan akuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan dengan entitas. Contohnya Transcover yang memiliki Bank Mega, stasiun TV Mall, dan banyak lainnya. Saya membahas mengenai bentuk entitas. Jadi di kombinasi bisnis ini ada beberapa bentuk entitas. Yang pertama yaitu merger, di mana kombinasi bisnis ini melakukan penggabungan dua atau lebih entitas, di mana entitas yang diakuisisi ini dibubarkan serta semua aset dan liabilitasnya itu diambil oleh pihak yang mengakuisisi. Contohnya, misal perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka seluruh aset dan liabilitas perusahaan B akan dikuasai oleh perusahaan A. Nah, contohnya di sini terbentuk salah satu perusahaan merger di bidang lembaga keuangan atau bank, CMB Niaga, yang merupakan hasil dari merger Bank Niaga dan Lipo pada tahun 2008. Hal ini merupakan penyatuan di mana adanya sebuah bank yang relatif lebih kecil dibanding dengan bank lainnya. Kedua bank tersebut akhirnya menjadi Bank Niaga. Bank Niaga dan Bank Lipo ini melakukan dengan tujuan utama agar bisa memperkuat keberadaan mereka dalam persaingan. Bank Lipo yang relatif kecil dibandingkan dengan Bank Mega, maka Bank Lipo ini merelakan sahamnya dan menanamkan saham di Bank Mega dengan adanya perjanjian bagi hasil dengan kesepakatan tertentu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak ini pada akhirnya memutuskan untuk mengubah namanya menjadi Bank Im Niaga. Ada konsolidasi, merupakan kombinasi bisnis dengan membentuk salah satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Jika kedua perusahaan bersatu, maka akan terbentuk nama perusahaan baru. Contohnya, misal perusahaan A dan perusahaan B bergabung, maka kedua perusahaan itu akan bentuk nama perusahaan baru. Salah satu contohnya yaitu sebelum akhirnya menjadi bank, salah satu bank terbesar di Indonesia yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri ini merupakan sebuah perusahaan merger yang terbentuk dari Bank Exim Bank dan BBD atau Bank Bumidaya Bank, Bank Babindo, dan Bank Dagang Negara. Nah, keempat bank tersebut itu mengalami kesulitan dan krisis hingga melakukan keputusan untuk melakukan proses merger dan membentuk suatu konsolidasi penggabungan keempat bank tersebut menjadi sebuah bank yang dinamai sekarang ini dengan sebutan Bank Mandiri. Ada akuisisi. Akuisisi ini merupakan kombinasi dengan membeli kepemilikan entitas yang diakuisisikan. Namun, entitas yang diakuisisi tetap berdiri hanya dikendalikan oleh entitas pengakuisisi. Contohnya, misal PT XL ini mengakuisisi PT Axis Telkom Indonesia pada tahun 2004. Keduanya ini tetap ada dan beroperasi, namun kepemilikan mayoritas PT Axis adalah PT XL. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.